Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya pengen nyoba ya, ngasih diskusi ya terkait dengan simulasi simulasi tentang analisa jalur ya dan regresi sih sebenarnya, karena nanti di sini ada dua cara yang bisa dipakai dalam satu nomor gitu. Nah, mungkin biar nggak lama lagi, saya langsung aja ya. Di sini ada dua window, yang satu ini Excel, yang dua ini Word ya. Jadi nanti kita akan mengerjakan semua hasilnya di Word berdasarkan data yang kita dapat dari Excel. Nah, ada pengolahan-pengolahan tertentu yang tentunya nanti akan kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama kan kita harus tahu dulu ya datanya. Ini datanya udah kita dapat. Yang kedua, kita harus tahu pertanyaan apa, rumusan masalah. Nah, mungkin kalau misalnya ada soal ataupun kita sebagai si peneliti udah tahu mana yang variabel terikat atau variabel bebas, nanti akan muncul rumusan masalah yang kurang lebih akan seperti ini gitu. Nah, dalam soal ini kita sepakati kalau misalnya IO ini ya, IO dan juga KK ini sebagai variabel bebas ya teman-teman. Karena dalam rumusan masalah 1 dan 2 kita bisa lihat langsung dari diksi kalimatnya gitu, dari konteksnya. Apakah ada pengaruh langsung IO terhadap PK? Berarti IO yang mempengaruhi PK. Nah, dalam konteks seperti ini yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas, sedangkan yang dipengaruhi adalah variabel terikat. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 pun sama. Jadi kita bisa tahu dari rumusan masalah ini bahwasannya IO dan KK merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas atau independen variabel. Yang mempengaruhi variabel apa? Yang mempengaruhi variabel PK. Berarti PK ini merupakan variabel terikatnya ya teman-teman. Nah, di sini coba kita ganti warnanya jadi biru ya. Ya, yang kedua perlu diperhatiin ini di rumusan masalah keempat dan kelima ya. Nah, di sini ada variabel tambahan yaitu MK. Nah, MK di sini fungsinya adalah sebagai mediator. Ini kita kasih tanda juga yang beda ya. Ini kita netralkan aja warnanya. Nah, jadi dari tabel Excel ini kita udah bisa nentuin variabel mana aja dan fungsinya apa aja gitu. Yang pertama variabel dependent terikat yaitu yang PK. Yang kedua variabel bebasnya ada dua, KK dan IO. Selanjutnya ada variabel mediator yaitu yang MK. Nah, setelah kita udah tahu begini, nanti kita akan gampang masukin ke JASP-nya gitu, bagian-bagian yang mana aja. Nah, yang selanjutnya perlu diperhatiin adalah kita nge-save data ini dalam format CSV ya teman-teman. Ini saya ulang lagi, mungkin ada yang masih bingung. Cara nge-save-nya untuk jadi CSV adalah kita ke file di pojok kiri atas ya, yang ini. Terus ke save as. Nah, terus kita pilih aja mau simpan di mana foldernya. Nah, terus di save as type-nya kita pilih yang ini, CSV, delimited, atau yang ini, CSV UTF-8, delimited. Nah, intinya dalam kurung ini delimited ya. Jangan pilih yang Macintosh atau MS-DOS. Setelah itu di save. Karena di sini saya udah ada file, jadi nggak saya save lagi. Gitu. Nah, sekarang kita ke Word lagi ya. Saya akan contohin mungkin nomor 1 dan kalau enggak nomor 2 dan nomor 5 ya. Nah, kita ingin cari pengaruh dari KK terhadap PK ya. Apakah KK ini berpengaruh atau tidak terhadap PK gitu. Nah, ada dua cara sebenarnya. Cara regresi dan juga analisa jalur. Yang pertama kita coba cara regresi aja ya. Nah, di cara regresi ini sebenarnya ini yang paling benar ya. Jadi nanti bukan ambil di directnya analisa jalur, tapi harus dihitung satu-satu dengan cara regresi gitu. Yang pertama kita tulis dulu hipotesisnya. Hipotesisnya di sini kita tulis A0 dulu ya. Nah, mungkin bisa diingat kalau A0 ini berarti kata-katanya adalah
tidak ada pengaruh karena H0 ya, dari dasar 0 ini dicocok-cocokin aja. Yang perlu diingat mungkin biar ingatannya biar gampang diingat, 0 kan kosong ya, nggak ada nilainya, nggak ada bobotnya gitu. Nah jadi H0 pasti tidak ada pengaruh. Nah kata-katanya tinggal ambil dari rumusan masalah aja teman-teman. Pengaruh langsung kakak terhadap PK. Nah H-nya ini biar gampang diingat juga A gitu, ada berarti. Dan dari ini A, nah berarti sininya ada. Kita langsung copy aja dari atas. Nah kalau hipotesis nggak perlu pakai tanda tanya ya, gini aja. Nah gini. Jadi hipotesisnya tidak ada pengaruh dan HA-nya ada pengaruh langsung. Nah kita langsung ke hasil. Ini biar enak. Hasil. Nah hasilnya ini didapat dari JASP. Yang pertama kan cara regresi ya. Nah di JASP ini kan tampilan awalnya kayak gini. Kita harus ambil dulu datanya. Cara ambil datanya adalah kita ke pojok kiri atas ini, yang gambar garis 3 warna biru, judulnya show main menu ya. Kita klik, terus kita klik open. Nah kalau saya kan udah buka nih, jadi tinggal ambil aja gitu. Diklik tadi datanya, terus nanti akan muncul data yang seperti ini gitu. Nah biasanya teman-teman nanti di sini kadang suka muncul kayak gini ya lambangnya. Ini adalah lambang ordinal. Ordinal dan nominal ini merupakan angka yang nggak bisa dikenai hitungan matematika gitu. Jadi nggak bisa dihitung dimasukkan dalam rumus JASP ini gitu, karena kalau ordinal ini kan hanya simbol ya, simbol yang berjenjang gitu. Nah nominal ini cuman simbol dari pemaknaan suatu kata kan yang diangkakan gitu. Misalnya 1 itu kode untuk laki-laki, 2 kode untuk perempuan. Nah kalau ordinal ini berjenjang kayak misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Ada perbedaan kualitas tapi nggak bisa dihitung gitu. Juara 1 dan juara 3 kan nggak bisa dikalikan. Nah makanya semuanya harus dalam bentuk yang scale. Bentuknya seperti ini, persegi panjang miring warna-oranye. Nah berikutnya yang kalau misalnya teman-teman di atas ini kan kita mau pakai regresi dan SEM ya. Kalau misalnya di atas ini nggak ada SEM, teman-teman pilih yang tanda plus ini, karena biasanya aplikasi JASP yang baru itu nggak ada SEM-nya gitu. Nanti klik tanda plus ini, terus klik yang SEM ini, di checklist aja ya. Nah ini lihat kalau di checklist ada, kalau di unchecklist dia hilang. Ini checklist aja gitu. Nanti kita klik sembarang nanti muncul SEM. Nah yang pertama kita cari kan menggunakan cara regresi ya. Nah kita tinggal masuk ini, klik regression ya, terus yang linear regression. Nah di sini. Nah di bagian bawahnya ini nggak perlu dicentang macam-macam lagi ya teman-teman. Di sini udah default aja kayak gini, nggak usah diapa-apain. Nah yang perlu kita perhatiin adalah di bagian dependent dan covariat. Nah yang perlu diperhatiin juga, dependent harus teman-teman ingat ya. Dependent itu variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Nah bisa kita lihat di sini variabel yang dipengaruhi adalah yang PK. Atau bisa kita lihat di rumusan masalah. Di sini yang dipengaruhi adalah yang PK, karena terhadap PK berarti PK yang dipengaruhi gitu. Nah kita masukin PK ke kolom dependent variable. Nah, covariat ini adalah yang mempengaruhi. Nah, bisa dilihat di sini karena kita pengen nyari pengaruh kakak ya di rumusan masalah yang kedua. Ini nyari kakak terhadap PK. Ini rumusan masalahnya di copy aja dulu. Nah, ini pengaruh langsung kakak terhadap PK. Jadi kita harus masukin kakaknya gitu. Nah, kalau regresi itu satu-satu. Di sini kan ada yang diminta cari pengaruh langsung kan ada IO dan kakak ya. Tapi kita nggak bisa masuk semuanya ya. Oke, harus satu-satu. Di sini kita masukin yang kakak.
nanti akan terhitung otomatis seperti ini. Nah, di bagian kanan ini untuk hasil kita cukup ambil yang koefisien. Ini diklik tanda panah bawahnya, terus copy ke Word lagi, kita paste di sini ya. Nah, yang perlu diperhatiin juga cuman yang ini aja, teman-teman. Yang ini, unstandardized dan juga P. Standardized ini maksudnya itu koefisiennya, teman-teman. Besaran pengaruhnya ya, estimate besaran pengaruhnya. Nah, kita cukup ambil ini berarti coef kedua nih yang unstandardized nih 0,487, terus titik koma, P-nya kan 0,017 ya. Patokan kita kan makainya yang 0,05 derajat kepercayaan 95% ya. Karena 0,017 ini kurang dari 0,05, di P-nya kita cukup tulis ini, kasih lambang kurang dari 0,05. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05 itu berarti signifikan ya, teman-teman. Maksudnya signifikan berarti ada pengaruh gitu. Nah, ada pengaruh berarti kan yang HA ya. Kalau misalnya kita udah dapet nih signifikan, ada pengaruh, yang HA berarti H0 nya dicoret, teman-teman. Biar nggak lupa nih ya. Ini ke font ya. Font terus yang di samping underline ini yang dicoret ini. Nah, jadi patokannya kan H0. Jadi H0 nya kalau dicoret berarti ditolak. Gitu. Berarti kesimpulannya kita tinggal ambil yang ini aja dari HA-nya ini. Ada pengaruh langsung ke kadar FPK sebesar, kalau sebesar ini koefisiennya dikali 100 ya, berarti 48,7%. Nah, sisanya mungkin juga dari IO dan mungkin juga dari variabel lain yang nggak kita masukin. Nah, kita langsung cara yang kedua ya, cara analisa jalur. Nah, kalau analisa jalur ini kita ke JASP, ditutup. Di sini tadi kan tabel gini ya. Kita ke SEM, terus mediation analysis. Nah, di sini kita bisa kita masukin semua prediktor. Prediktor itu yang mempengaruhi KK dan IO. KK dan IO, mediatornya MK, dan juga variabel terikatnya, teman-teman, dependennya, outcome di outcome sini, PK. Nanti dia otomatis terhitung seperti ini. Nah, untuk di analisa jalur ini, untuk cari pengaruh langsung, kita cukup ke yang tabel direct, teman-teman. Ini aja direct effect. Ini klik ya tanda panah ke bawahnya, terus di copy, kita masukin lagi ke Word. Oh ya, jangan lupa ininya kita tulis semua ya. Oke, nah ini kita jadiin kayak semula dulu sebelum dicoret. Nah, ada pengaruhnya juga, kita netralin dulu warnanya. Kita balik lagi ke hasil, ke JASP lagi, kita copy direct ya. Ini direct effect, diklik terus di copy, masukin ke Word. Nah, seperti ini. Nah, ingat kita kan nyarinya kayak kasih warnanya biar nggak lupa ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ngambil yang ini kan. Yang diambil juga cuman estimate dan P, probability-nya ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Di sini 0,594. Nah, beda kan ya, tapi ada kenaikan nih kalau misalnya ditambahin dengan si MK nih. Kalau misalnya ditambahin dengan mediator ada kenaikan proporsi ya. Terus P-nya lihat 0,178,
Berarti ini kan lebih dari 0,05. Nah, ini kita cukup kasih simbol gini, 0,05. Nah, kalau lebih dari 0,05 maka hasilnya tidak signifikan. Nah, tidak signifikan kan berarti tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruhnya, kita simpan dulu nih, kita kasih warna kuning. Nah, berarti H-nya dicoret. Nah, begini. Berarti H0-nya kan aman nih, nggak dicoret. Berarti H0 diterima. Kesimpulannya jadinya tidak ada pengaruh. Nah, di sini makanya jadi kelihatan ada perbedaan yang jauh kan teman-teman. Di sini kesimpulannya ada pengaruh, tapi kalau misalnya ditambahin dengan efek dari mediator, si kakak ini jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Makanya nanti dipakainya seharusnya sih yang regresi gitu. Nah, ini udah nomor 2. Nomor 1 dan nomor 3 caranya kurang lebih sama ya. Nanti di regresinya tinggal diganti aja covariatnya kakak dengan IO atau kakak dengan MK gitu. Kalau misalnya mau nyari efek regresinya satu-satu ya, pengaruh langsungnya gitu. Nah, kita langsung ke nomor 2 ya. Udah. Nah, berikutnya kita langsung ngerjain nomor 5. Nomor 5 ini juga bisa dipakai caranya untuk ngerjain nomor 4 ini. Nomor 5 ini kita ambil aja rumusan masalahnya. Nah, ini pakai analisa jalur. Analisa jalur ini merupakan tingkat lanjut dari regresi ganda. Karena ada tambahan efek dari mediatornya gitu. Analisa jalur ini kan tadi kita udah buat ya semua. Tapi kita buat kayak biasa hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya itu H0-nya apakah ada pengaruh kakak, ini kita tulis aja sih di atas, terhadap PK melalui MK. Nah, HA-nya apakah ini tidak ada, maaf, tidak ada pengaruh. Di sini kita tinggal copy aja. Nah, gini, ada pengaruh kakak terhadap PK. Nah, hasilnya ini di mediation analysis ini. Nah, ini kita standardize dulu ya. Tadi juga harus standardize itu. Nanti coba kita ulang deh. Terus plotnya di model plot. Pada yang ketinggalan. Jadi tadi harusnya di mediation analysis di bagian optionnya ini di standardize. Nah, jadi direct effect yang diambil adalah yang ini. Nah, di sini ya, ini salah ya. Nah, ini walaupun angkanya soalnya jadi jauh banget kan. Ini yang diambil ini sama P ini. Walaupun kesimpulannya sama sih. Koefisiennya ini jadi 0,0 055 itu kan, jadi cuman efeknya 5% ya. P-nya lebih tetap ya, probability tetap dari 0,05, jadi tidak signifikan. Tapi ini udah di standardize. Nah, untuk analisa jalur kita bisa ambil semuanya ya. Untuk ambil semuanya kita klik yang di mediation analysis ini, panah ke bawahnya kita klik, terus udah ke blok semua, kita copy, terus kita masukin sini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu apakah ada pengaruh kakak terhadap PK MK, kita cukup ambil yang bagian ininya ya teman-teman, di sini ya. Nah, ini terus ingat kita ambilnya yang bagian ini ya,
bagian kakak. Nah, koefisiennya 0,026, terus P-nya ini bisa dilihat 0,075, berarti lebih dari 0,05, berarti hasilnya tidak signifikan. Tidak signifikan di hipotesis ini. Ini deketin aja ya. Ini sih tapi harusnya di hipotesis ini harusnya di sini dulu. Nah, ini tidak signifikan kan, tidak ada pengaruh ya. Ini kita simpan dulu jawabannya, kita warnain. Nah, berarti HA-nya kan yang dicoret. Nah, kalau tidak signifikan, berarti lihat yang dicoret adalah HA, berarti HO-nya, H0-nya diterima. Kesimpulannya, berarti tidak ada pengaruh KK terhadap PK melalui MK. Nah, terus kita sekarang mau lihat si MK ini peran mediatornya itu seperti apa gitu. Tapi kalau nggak ada pengaruh, berarti MK tidak terbukti ya, tidak terbukti jadi mediator sebenarnya. Itu karena nggak berpengaruh kan kakak terhadap PK. Karena kalau misalnya kita lihat, kita cukup ambil ini ya, direct and indirect-nya. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah di P-nya. Di sini. Nah, direct effect-nya kan P-nya ini lebih besar ya dari 0,05. Nah, ini berarti tidak signifikan. Terus di indirect effect-nya ini P-nya juga lebih besar daripada 0,05. Maka tidak signifikan. Kalau tidak signifikan berarti MK tidak menjadi mediator bagi kakak ya. Udah jelasin juga. Nah, beda halnya dengan nomor 4 ya. Karena biar ada pembanding. Nah, kita coba nomor 4. Apakah IO berpengaruh terhadap PK? Nah, ini kita ke JSP bisa, atau kita ambil aja dari yang ini teman-teman. Ini kan direct effect-nya juga udah sama nih, udah ada IO-nya. Nah, kita tinggal ambil aja, copy blok, terus di copy paste. Nah, gitu. Tapi sebelum itu kita buat hipotesis dulu ya. Hipotesisnya H0-nya adalah tidak ada pengaruh IO terhadap PK melalui MK. Nah, HA-nya, ingat ya, berarti ada pengaruh. Ini tanda-tandanya hilang. Nah, hasilnya kita ambil dari tabel direct effect ini. Yang perlu kita ambil juga yang IO ya. Nah, ini harus diperhatikan kalau misalnya pertanyaan IO, yang kita ambil IO di bagian estimate dan juga P-nya aja teman-teman. Gitu, koefisien 0,021. Nah, dengan P-nya kita 0,232, berarti kan lebih besar daripada 0,05. Lebih besar dari 0,5 berarti 0,05 berarti tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, ininya kita keep ya. Warnain, terus H-nya dicoret. Nah, berarti H0-nya bebas coretan kan, berarti H0-nya diterima. Kesimpulannya tidak ada pengaruh IO terhadap PK melalui MK. Nah,
Tapi kalau misalnya kita mau lihat si MK ini peran mediatornya berapa, ini salah teman-teman, ini diambilnya dari yang indirect, maaf. Nah, ini hasilnya kita ambil dari yang indirect effect. Terus kita ambil yang IO ke PK, estimate sama P-nya. Ini 0,041. Terus P-nya ini 0,01. Jadi ini kurang dari ya 0,5, berarti signifikan. Ini juga salah ya. Nah, kalau signifikan berarti yang ini kita ada pengaruh, kita simpan. A0 nya kita coret, kita tolak. Nah, seperti ini kurang lebih. Berarti H0 nya ditolak. Nah, gini. Nah, kesimpulannya berarti ada pengaruh ya. IO terhadap PK melalui MK. Nah, kalau ada pengaruh gini, kita lihat nih pengaruhnya full apa sebagian. Nah, kita cukup ambil dari sini lagi nih. Direct dan juga indirect. Tapi nanti kita perhatiin beda ya. Nah, yang kita perlu perhatiin adalah di bagian ini. IO ke PK. Ini kita warnanya kita ganti ya, jadi hijau. Dan juga IO ke PK. Nah, kita lihat nih direct effect-nya IO ke PK kan 0,232 ya, berarti P-nya lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak signifikan ya, tidak signifikan. Nah, indirect-nya kita lihat ini P-nya kurang dari 0,05 gitu. Berarti ini kan signifikan ya. Nah, kita tahu full mediator atau parsial dilihat dari sini. Kalau misalnya direct effect-nya ini tidak signifikan, terus indirect effect-nya signifikan, berarti dia termasuk yang full mediator. Nah, kalau misalnya dua-duanya ini direct effect maupun indirect effect-nya signifikan, maka semua itu maka nanti si MK-nya itu jadi yang partial mediator. Nah, kenapa disebut full mediator? Karena si IO dalam mempengaruhi PK, kalau misalnya nggak ada pengaruh dari MK, dari mediator ini, maka dia nggak signifikan, nggak ada pengaruhnya gitu. Berdasarkan ini ya, probability yang kita tentuin. Nah, tapi karena ada MK, dia langsung signifikan. Makanya si MK ini berpengaruh dominan kan, gitu, memberikan efek dominan adanya pengaruh si IO terhadap PK gitu. Makanya disebut full mediator. Tapi kalau misalnya DE ataupun IE-nya itu kurang dari 0,05, signifikan dua-duanya. DE-nya signifikan kakak misalnya aja kakak terhadap PK nih awalnya emang ada pengaruh gitu, berapa gitu, misalnya 1, ibaratkan aja 1, terus ditambah MK, nanti pengaruhnya jadi bertambah atau berkurang gitu, jadi ada efeknya gitu. Nah, itu yang disebut parsial, karena tanpa adanya si MK pun sebenarnya si kakaknya ini udah berpengaruh, udah mempengaruhi si PK gitu. Tapi dengan adanya tambahan mediator, dia pengaruhnya bisa bertambah atau berkurang. Itu makanya disebut parsial, sebagian gitu, pengaruhnya nggak dominan, ada pengaruh sebagian gitu. Nah, nanti seperti ini gitu. Ya, mudah-mudahan membantu ya, semoga bermanfaat. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.